semangat, Abi tetap menjadi singa, tetap menjadi harimau, tetap kuat gitu ya. Dan memang sudah ini begini sudah di zamannya rezim ini ya seperti agar tetap menjadi singa, agar tetap menjadi harimau yang kuat sehingga tetap membela kebenaran. Itu menurut versi istrinya. Bisa jadi karena pengaruh istrinya itulah yang membuat Sugiknur selama ini berani melontarkan cacian, makian, bahkan juga tidak sekali dua kali melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, vonis 6 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sugiknur Raharja alias Sugiknur merupakan sebuah fakta hukum yang tidak bisa dipungkiri. Hal itu tidak terlepas dari proses persidangan yang berlangsung secara maraton yang digelar di Pengadilan Negeri Solo terkait dengan dugaan ijazah Presiden Jokowi palsu. Ada yang bilang bahwa untuk bisa membuktikan bahwa Presiden Jokowi itu memiliki ijazah palsu atau tidak, para pembela Sugiknur itu mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi yang asli harus dihadirkan di ruang persidangan. Namun bagi mereka yang paham tentang persoalan hukum, karena sebenarnya kasus yang menjerat Sugiknur dengan vonis 6 tahun penjara sebenarnya bukan persoalan ijazah Presiden Jokowi palsu, namun terkait dengan unggahan video yang berisi podcast antara Sugiknur dan Bambang Trimulyono yang begitu yakin bahwa ijazah Presiden Jokowi ini palsu, sehingga mereka berani melakukan sumpah mubahalah. Itu artinya yang perlu dibuktikan di sidang pengadilan tentu saja bukan persoalan ijazahnya asli atau bukan, melainkan bagaimana pihak terpidana ya, antara Sugiknur dan Bambang Trimulyono itu harus bisa membuktikan kalau apa yang disampaikan di dalam podcast itu benar. Mereka harus bisa menunjukkan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Itulah persoalannya. Jadi bagi kita semua, mayoritas rakyat negeri ini tentu saja berpendapat bahwa vonis 6 tahun penjara bagi Sugiknur dan Bambang Trimulyono memang sudah menjadi konsekuensi hukum yang harus diterima oleh terpidana yang tidak sanggup membuktikan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu palsu. Nah, yang menarik bagaimana reaksi dari istri Sugiknur yang saya anggap ini merupakan sosok yang sangat berpengaruh mengapa Sugiknur Raharja selama ini demikian berani ya, melontarkan cacian-cacian, makian-makian, bahkan juga cenderung mengarah ke fitnah di tempat-tempat dia berceramah, sehingga akhirnya dia dianggap sebagai sosok ulama dalam tanda kutip gadungan. Coba mari kita simak video berikut ini. Ratapi kejadian ini itu tidak. Sebenarnya menurut saya ya ini sudah yang terbaik dari Allah. Takdir ini yang sudah Allah hidangkan kepada saya dengan keluarga, kepada Abi. Dan alhamdulillah kabar terakhir yang saya dapatkan, yang saya peroleh, Abi kondisinya sehat walafiat. Abi tetap semangat, Abi tetap menjadi singa, tetap menjadi harimau, tetap kuat gitu ya. Dan memang sudah ini begini sudah di zamannya rezim ini ya seperti ini, yang betul-betul membela kebenaran, betul-betul di jalan yang hak, maka akan dipenjara, akan dijarah, akan dijatuhkan mentalnya, intinya akan direndahkan sudah.
serendah-rendahnya, akan tetapi rezim dan teman-temannya itu lupa bahwa ada Allah. Jadi sekarang kita sudah tidak bisa meminta keadilan, sekarang kita sudah tidak bisa melakukan pembelaan kepada hukum, kepada kepolisian dan sebagainya. Cukuplah kita bermunajat kepada Allah di sepertiga malam, kita memohon sama-sama berdoa kepada Allah, meminta keadilan kepada Allah yang Maha Adil, meminta pertolongan, meminta jalan keluar, dan semoga Allah. Ya, kalau kita lihat ya, saya sendiri berkeyakinan bahwa sebenarnya dalam dibalik kekuatan nyali dari Sugikno Raharja itu ada pada pengaruh istrinya. Istrinya sudah memberikan dukungan yang luar biasa lahir dan batin kepada Sugikno. Ketika Sugikno dipenjara atau divonis 6 tahun penjara itu pun istrinya masih berharap agar Abi, panggilan akrabnya yang dimaksud Sugikno sang suami tentu saja, agar tetap menjadi singa, agar tetap menjadi harimau yang kuat, sehingga tetap membela kebenaran. Itu menurut versi istrinya. Bisa jadi karena pengaruh istrinya itulah yang membuat Sugikno selama ini berani melontarkan cacian, makian, bahkan juga tidak sekali dua kali melakukan tuduhan yang begitu nyata kepada Presiden Jokowi yang dianggap sebagai rezim zolim dan sebagainya. Ini merupakan narasi-narasi buruk yang kerap kali dilontarkan oleh Sugikno Raharja di ruang-ruang publik tempat dia berceramah. Nah, padahal kalau kita lihat rekam jejak kehidupan Sugikno Raharja, dia sendiri mengaku bahwa dia tidak pernah bersekolah. Hanya kelas 5 SD dia menempuh pendidikan formalnya. Dia juga mengaku tidak pernah mondok. Sugikno lebih banyak menghabiskan waktunya menjadi anak jalanan, menjadi pemain debus, bergelut untuk mencari rezeki, sehingga akhirnya dia mencoba untuk bangkit melawan kerasnya kehidupan, hingga akhirnya dia mulai belajar mengaji dari YouTube katanya. Kemudian dia berani mulai berceramah di depan publik, bahkan yang membuat heboh masyarakat luas ketika Sugikno Raharja ini menggelar sebuah pengajian dakwah dari dalam kubur. Inilah yang membuat Sugikno menjadi sosok fenomenal hingga akhirnya banyak pengikutnya dan mengeluk-elukannya, tidak lebih dan tidak kurang dari seorang ulama besar yang harus dihormati. Bahkan ketika nama Sugikno ini semakin menanjak hingga akhirnya dia diakui sebagai ulama, sering diundang untuk berceramah, akhirnya dia banyak pendukungnya, dan salah satu diantaranya adalah kelompok yang selama ini kerap menyerang Presiden Jokowi karena dianggap sebagai anti-Islam, yaitu pengusung khilafah, yang dalam hal ini adalah organisasi Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI yang akhirnya sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Nah, HTI inilah yang menjadi penumpang gelap dalam tanda kutip, bisa kira menumpang pada kasus Sugikno untuk melakukan perlawanan kepada Presiden Jokowi karena dianggap sebagai rezim zalim yang sudah membubarkan ormas yang mereka perjuangkan bertahun-tahun lamanya. Ya, kita kembali kepada pernyataan istri Sugikno yang tampaknya dia biasa-biasa saja menerima vonis 6 tahun penjara karena baginya itu mungkin sudah merupakan bagian dari risiko perjuangan. Hingga akhirnya dia menyatakan bahwa sudah tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun, lebih-lebih aparat kepolisian, kepada penasihat hukum bahkan mungkin. Bahkan dia mungkin kalau saya lihat ekspresinya, kemudian juga pernyataan-pernyataan verbalnya, ini saya kira istri Sugikno juga tidak terlalu berharap kalau banding yang akan dilakukan oleh suaminya itu akan berhasil. Karena dia sudah pesimis dan sudah menganggap bahwa rezim ini memang rezim yang
zalim ya kurang lebih seperti itulah. Jadi dia hanya berserah diri kepada Allah, hanya saja dia juga sebenarnya di dalam hati dan perasaannya ia memberontak sehingga dia menyebut mereka lupa bahwa ada Allah. Ini menyatakan atau menyiratkan bahwa seolah-olah Sugiknur dan istrinya itu sebagai orang-orang yang yakin dan percaya dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang lupa itu sebenarnya adalah Sugiknur sendiri. Jangan gampang meremehkan orang lain seolah-olah tidak punya Allah, sehingga ketika suaminya di penjara, divonis 6 tahun penjara, demikian mudah menuding orang lain tidak punya Allah. Saya kira dari pernyataan istri Sugiknur ini dapat saya simpulkan bahwa sosok yang paling besar pengaruhnya dalam Sugiknur hingga akhirnya dia sering keluar masuk penjara akibat lontaran-lontaran ujaran kebencian dan narasi-narasi buruk yang sering kali dilontarkan di ruang-ruang publik, khususnya di tempat-tempat dia berceramah, adalah sosok istrinya. Kalau orang Jawa mengatakan tumbuh oleh tutup. Jadi karakter Sugiknur yang memang punya kelebihan, ya. Dia punya nyali, punya kekuatan, dan kemampuan untuk membangun narasi sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Itu kelebihan Sugiknur, apalagi didorong oleh pengaruh dari istrinya yang demikian kuat, sehingga akhirnya Sugiknur ini ibarat kere munggah bale, kalau orang Jawa mengatakan begitu, dari orang yang tidak lulus SD, tidak pernah mondok, tetapi akhirnya dipuja-puji sebagai ulama besar yang darahnya beracun. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.